Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai security dan tantangan etika ya. Tentu etika yang dimaksud di sini etika dalam sistem ataupun teknologi informasi. Masuk tentu saja keamanannya masuk yang akan kita bicarakan dalam hal ini ya. Baik, kita lanjut. Ini yang akan kita bicarakan tentang ethics. Etik itu dari bahasa asing, bahasa Inggris setidaknya tentu memiliki arti beragam nanti ya. Tapi itu menjadi filosofi dasar bagi kita dalam rangka bagaimana memberlakukan diri sebagai profesional sistem informasi ya. Oke, kita lihat di sini apa pengertian etika profesi. Di sini diartikan etika itu sebagai tata nilai ya yang berkembang dari nilai-nilai kebenaran hasil pemikiran manusia. Artinya kaitan dengan persoalan wajar, tidak wajar berdasarkan logika kepantasan dalam kehidupan kita manusia. Nanti akan dilihat kalau etika itu terkait dengan teknologi informasi, tentu pantas dan tidak pantas dilihat dari teknologi informasi misalnya, atau dari sistem informasi. Kalau etika itu dilihat dari profesi kedokteran, tentu pantas tidak pantasnya dari keilmuan kedokteran itu sendiri. Demikian juga dari ilmu hukum dan dari ilmu-ilmu yang lainnya ya. Nah, tentu yang akan kita maksud di sini adalah etika itu di sini dari sisi profesi sistem ataupun teknologi informasi. Nah, di sini dikatakan etika profesi adalah merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Jadi tentu saja etika di sini berkaitan dengan pergaulan kita sebagai bagian dari warga masyarakat untuk berlaku baik, ada keseimbangan kewajiban atau kebutuhan kita terpenuhi, demikian juga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Usahakan jangan mencederai warga masyarakat yang kita beri jasa, katakan begitu. Tapi harus sama-sama menguntungkan. Nah, sama-sama menguntungkan di sinilah yang harus diciptakan melalui adanya etika, saling menghargai di antara profesi kita masing-masing, karena bisa jadi warga tersebut memang tidak punya profesional dalam sistem informasi, tapi dalam bidang lainnya bisa jadi mereka itu adalah profesional-profesional juga gitu. Jadi dalam hal ini kita harus saling menghargai, harus saling bagaimana menghargai satu dengan yang lain dalam rangka mengembangkan profesi kita masing-masing, tetapi kita menjalankan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan profesi kita, sehingga kebutuhan mereka terpenuhi, dan cara kita memenuhi kebutuhan mereka juga tidak mencederai mereka. Kira-kira seperti itu ya. Wah, gue Juki. Perkembangan komunikasi digital yang pesat bikin komunikasi bisa menembus batas-batas geografis dan budaya. Lo yang lagi rebahan di Salatiga bisa komen dan berinteraksi dengan orang di Zambia. Lo yang sedang jaga toko di Palembang bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh samain kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya, kita sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Di Spanyol misalnya, ada budaya siesta atau budaya tidur siang. Nah, nggak mungkin dong kalau lihat orang Spanyol posting tentang kegiatan tidur siang, terus kita bilang mereka itu pemalas. Jangankan antar budaya, antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Foto kecelakaan yang mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang lain di luar sana nggak bisa makan 3 hari karena ngebayanginnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital, sob. Itulah netiquette atau etika berinternet. Nggak tertulis memang, tapi perlu diketahui dan dibiasakan biar media digital jadi ruang yang sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Etika berinternet bikin kita saling merasa nyaman sehingga media digital bisa jadi ruang buat kita berkembang.
Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital bukanlah aktivitas yang melanggar hukum. Aktivitas pembajakan, pornografi, dan kejahatan lainnya yang jelas-jelas melanggar hukum ya tentu jangan dilakukan, sob. Hukum di dunia nyata dan dunia maya ya sama aja. Lo hapus juga masih nyisa jejak digitalnya. Jadi hati-hatilah berinternet. Yuk pahami etika di internet. Baik, kita lanjutkan ya. Dan kita tahu juga dalam bidang teknologi informasi, tentu diperlukannya perilaku yang sesuai dengan etika yang berlaku. Dalam kegiatan mengakses ataupun menggunakan teknologi informasi, dibutuhkan sikap yang baik dan sopan. Tentu ini kaitannya dalam kegiatan kita sehari-hari, bagaimana kita mengakses sistem informasi, dalam hal ini biasanya media sosial ya. Apalagi kita sebagai orang-orang sistem informasi, setidaknya kita berada di prodi sistem informasi, harus kenal bagaimana kita mengakses media sosial, harus mengindahkan kepantasan, harus mengindahkan keadilan di situ, harus mengindahkan kejujuran, dan harus mengindahkan integritas. Artinya tidak boleh sembarangan kita menebarkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Demikian juga kita meneruskan berita-berita yang bisa mengandung fitnah, perpecahan, dan sebagainya. Sebaiknya kita telah dahulu mana berita yang benar, mana yang salah, sehingga tidak boleh sembarangan menyebarkan sistem informasi atau informasi di tengah-tengah masyarakat. Tapi harus kita yakin dahulu mana berita yang baik dan mana yang tidak. Tentu yang baik boleh kita sebarkan, tapi kalau akan mengandung perpecahan dan permusuhan di antara kita, sebaiknya tidak perlu dilanjutkan. Nah, dalam hal ini, kita dapat mengakses teknologi informasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, nanti kita akan mengetahuinya aturan-aturan yang berlaku di Indonesia itu seperti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya, ITE. Dan perlunya sikap profesionalisme untuk menghindari tindakan pembajakan dan pencurian data ataupun hardware. Ini tentu suatu sikap yang harus kita hindari sebagai orang-orang sistem informasi, melakukan pembajakan, mengcopy data ataupun software dari pihak lain yang katakanlah tidak legal. Sehingga hindarilah kegiatan-kegiatan seperti itu. Tentu dalam hal ini, kita sebagai mahasiswa sistem informasi nanti akan banyak membutuhkan sistem aplikasi ataupun data untuk kepentingan-kepentingan perkuliahan atau tugas akhir Anda nanti. Nah, masalahnya bagaimana supaya apa yang akan Anda lakukan itu terhindar dari hal-hal seperti ini. Karena tentu secara etika profesi sistem informasi itu tidak layak, tidak pantas melakukan pencurian ataupun melakukan pembajakan terhadap aplikasi dan sebagainya. Apalagi dilihat dari sisi akademis, itu pun tidak boleh. Karena pasti di situ mengandung plagiarisme ya. Itu pun tidak boleh. Jangankan dalam menggunakan aplikasi secara sepenuhnya milik orang lain, hanya sekedar mensitasi saja atau menyuplik karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, itu pun tidak boleh dalam dunia ilmiah, dalam dunia akademik maksudnya ya. Jadi harus hati-hati sehingga ini makin menguatkan saja kepada kita kehati-hatian dalam bertindak sebagai masyarakat kampus ya. Dalam hal ini seperti tadi disebutkan ada Undang-Undang ITE ya, Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini awalnya diundangkan pada tahun 2008, dikasih nomor 11, karena semakin ke sini kegiatan di dalam elektronik internet terutama itu makin marak. Dan kadang-kadang tidak mengindahkan kepantasan, tidak mengindahkan etika. Sehingga perlu ada batasan-batasan yang secara hukum bisa dijerat. Nah, sudah banyak pihak-pihak yang berselancar di dunia maya yang terjerat dengan undang-undang ini ya. Walaupun itu pun masih jadi masalah cara penerapannya. Masih ada pilih bulu dan sebagainya. Memang itulah kekurangan. Kekurangan baik dari undang-undangnya maupun dari sisi penegak hukumnya yang masih harus dibenahi. Kemudian dilakukan amandemen
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ada perbaikan-perbaikan dari undang-undang yang diberlakukan pada tahun 2008 tersebut, tentu adalah untuk ketertiban penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik di dunia maya. Nah, ini pun tentu saja masih mungkin dilakukan amandemen, perbaikan-perbaikan, karena sekali lagi soal penerapannya itu memang masih jadi masalah. Kadang-kadang masih ada suka pilih bulu, tidak mengindahkan seharusnya bunyi undang-undang, tetapi bagaimana selera para penegak hukum. Nah, tentu dalam hal ini perlu ada kejujuran dari semua pihak, bagaimana supaya undang-undang ini diterapkan dengan seharusnya. Mari kita dorong untuk penerapan undang-undang ini dengan baik, terutama kita dari bidang kajian ilmiahnya secara akademis. Pantas tidak pantasnya, tentu kita bisa memberikan masukan kalau itu memang dikehendaki ya, terutama pada saat amandemen. Dan kemungkinan ini akan terjadi terus amandemen itu ya. Nah, kita lihat di sini sekarang kejahatan komputer atau cybercrime. Apa yang maksud di sini? Ini yang kadang-kadang dilanggar ya, melanggar etika. Yaitu kejahatan komputer itu bisa meliputi berbagai hal. Yang pertama penggunaan atau akses, modifikasi atau perusakan hardware, software, data, atau sumber daya jaringan yang tidak sah. Itu termasuk kejahatan komputer dan mungkin bisa dikerjakan oleh siapapun, termasuk oleh kita juga. Maka pada saat Anda melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem yang sudah berjalan selama ini, tentu harus memperhatikan aspek-aspek ini ya. Jangan sampai di dalamnya ada kemungkinan memberlakukan kejahatan komputer atau cybercrime itu. Kalau itu terjadi, maka bisa saja dijerat oleh undang-undang. Atau tentu kalau tidak ada dalam undang-undang secara etika. Karena etika itu merupakan filsafat. Berada di atasnya undang-undang. Yang boleh jadi mungkin tidak ditulis. Tetapi secara moralitas, secara etika itu pantas untuk diberlakukan. Dilihat dari kepantasan tadi, dari etika pemakaian sistem informasi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian sistem sebuah informasi yang tidak valid atau mengandung kepalsuan atau yang biasa kita sebut hoax. Nah, ini juga hati-hati kita menyebarkan berita-berita yang tidak pantas untuk disebarkan itu bisa masuk kelompok hoax dan tidak dibenarkan. Demikian juga penyalinan yang tidak sah dari perangkat lunak. Pengkopian maksudnya. Dan itu sangat mudah kan bisa dilakukan oleh kita. Maka dalam hal ini hati-hatilah. Tidak boleh sembarangan kita ngopi dari perangkat lunak, apalagi sudah jelas karya siapa dan sebagainya. Itu kalaupun kita mau ngopi tentu harus dapat izin. Dan tentu saja kaitan dengan masalah hak cipta, royalti, dan sebagainya. Hak-hak ekonomi yang tidak boleh mengabaikan pencipta pertama. Itu harus diperhatikan pencipta pertama. Artinya tidak boleh kita mengeruk keuntungan dari keringatnya orang lain. Sama saja seperti begitu kan. Kemudian menggunakan atau berkonspirasi untuk menggunakan komputer atau jaringan sumber daya secara ilegal untuk mendapatkan informasi atau keuntungan. Itu juga harus kita hindari, tidak boleh pernah kita melakukan hal-hal seperti ini. Ya. Menggunakan baik sendiri atau berkonspirasi. Kalau berkonspirasi itu dalam kelompok, lebih dari satu orang. Bisa dengan teman, bisa dengan kolega yang lain, untuk memperoleh manfaat dari cara-cara yang ilegal, tidak benar. Ya. Apakah dengan cara penyadapan, ataupun dengan mencuri informasi dan sebagainya. Kecuali yang dibenarkan oleh hukum. Katakanlah seperti yang dibenarkan oleh pihak pengadilan untuk melakukan penyadapan. Itu tidak masalah. Tetapi kalau selama tidak ada dibenarkan oleh pihak pengadilan atau orang-orang yang terkait dengan penyelenggaraan hukum itu, hati-hati jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Ya. Nah, sekali lagi melanggar etika dan juga hukum-hukumnya. Kemudian perbuatan lain yang juga bisa melanggar hukum itu adalah hacking.
Hacking adalah kegiatan memasuki sistem melalui sistem operasional lain yang dijalankan oleh hacker. Tentu saja tujuannya untuk mencari hole atau bug pada sistem yang akan dimasuki. Nah, ini hati-hati juga hacker-hacker dan sekarang ini makin marak saja hacker-hacker yang bisa masuk ke dalam sebuah sistem yang dilakukan tentu tidak secara legal juga. Dengan cara mencari celah-celah sehingga dia bisa masuk dan kadang-kadang melakukan perusakan terhadap data tersebut. Itu bisa mengacaukan penyelenggaraan sistem informasi pihak lain. Tentu ini juga harus kita hindari. Sebagai para pelaksana profesional sistem informasi yang mengindahkan etika dan moralitas tentu saja. Demikian juga electronic breaking and entering. Ini hati-hati juga, yaitu hacking. Kegiatan electronic breaking itu hacking ke dalam sistem komputer dan membaca file tetapi tidak mencuri atau merusak apapun. Sekedar masuk saja begitu. Tapi bisa saja orang yang sedang bekerja kalau pas pada jam-jam sibuk itu tentu saja bisa mengganggu mereka. Nah, sebaiknya ini juga jangan pernah kita lakukan ya. Karena ini tentu melanggar kepantasan, masuk seolah-olah masuk ke rumah orang tanpa permisi, kemudian melakukan hilir mudik ke sana kemari, tentu memang tidak mengganggu secara operasional, gitu. Tapi secara substansial bisa saja itu memberikan gangguan karena akan menyedot perhatian orang-orang yang sedang bekerja pada saat itu. Ya, demikian juga cracker. Seorang hacker itu yang disebut cracker itu seorang hacker jahat atau kriminal yang memiliki pengetahuan tentang celah keamanan dan memanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Nah, ini biasanya dalam software-software baru yang beredar luas di masyarakat, tetapi kita tidak mau memberi lisensinya secara legal, maka kita mencoba mendownload aplikasi tersebut, dan untuk bisa menjalankan aplikasi itu, kita mencari crackernya. Nah, cracker juga di sini bagian dari hacking juga, dari hacker juga sih. Tapi biasanya ini adalah untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, mencari kunci supaya bisa menjalankan aplikasi yang kita download tersebut, itu pun pada dasarnya tidak dibenarkan secara legal, ya. Artinya ilegal juga hal. Kemudian kita lihat teknik umum melakukan hacking di sini. Yang pertama adalah denial of service atau DOS. Ini adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Ini adalah juga bagian dari melakukan hacking, penyerangan ke dalam sistem orang lain, artinya coba dimasuki sistem komputer tersebut sehingga menjadi sibuk karena disibukkan oleh kita yang masuk ke dalam sistem tersebut sampai-sampai orang lain yang secara legal dibolehkan untuk masuk ke dalam sistem terhalangi karena keberadaan kita yang memenuhi sistem tersebut sehingga orang lain tersebut tidak bisa masuk, maka seolah-olah hang gitu. Tapi hangnya itu dibuat oleh kita, dibuat oleh para hacker dengan cara dimasuki terus-terusan sehingga orang lain tidak bisa masuk lagi ke dalamnya. Nah, itu juga bagian teknik hacking ya. Kemudian yang berikutnya adalah scan. Di sini adalah mencari celah pot yang terbuka untuk melakukan kegiatan hacking dengan cara memindai pot secara acak. Nah, ini juga adalah bagian dari teknik hacking, mencari pot yang terbuka untuk melakukan kegiatan hacking. Nah, tentu ini juga sebaiknya untuk tidak dilakukan. Tapi yang bisa melakukan ini tentu adalah para hacker, orang-orang yang memang punya keahlian, punya kepandaian dalam melakukan gangguan terhadap sistem informasi yang sedang berjalan. Secara etika tidak pantas, walaupun katakanlah dalam undang-undang tidak disebutkan secara persis begini, tetapi dilihat dari secara etika ini mengganggu pihak lain, tidak boleh dilakukan. Kemudian sniffer di sini ya. Sniffer itu apa? Melakukan penyadapan password atau data dengan menggunakan aplikasi palsu. Ini pun
tidak boleh kita lakukan, harus dihindari ya. Kita masuk ke dalam sebuah sistem dan mencari-cari password apa yang kira-kira kita bisa masuk ke dalam sistem dan kemudian nanti masuk ke dalam sistem dengan password yang seolah-olah kita bukan sebagai hacker. Nah, itu dilakukannya menggunakan cara-cara sniffer. Sniffer di sini menyadap password yang legal. Kemudian kita gunakan, itu membahayakan. Ini persis seperti kira-kira di ATM ya. Di ATM itu orang memasukkan kartu ATM, kemudian kita sadap password ATM-nya dengan cara beragam cara yang bisa dilakukan. Kemudian kita masukkan juga kartu yang diserupakan dengan kartu ATM itu dengan password yang bisa kita rekam. Akhirnya kita bisa membobol rekening dari yang bersangkutan itu. Itu juga bahaya ya. Kemudian spoofing. Spoofing di sini memasukkan alamat email atau halaman web untuk menipu pengguna untuk menyampaikan informasi penting seperti password atau nomor kartu kredit. Ini juga adalah hal yang melanggar etika, tidak pantas dilakukan. Walaupun tentu tidak pantas, ini nanti pantas tidak pantas itu kembali kepada nurani kita masing-masing ya. Karena tentu di tempat umum tidak akan ada yang mengamandoi itu pantas tidak pantas, tapi kepantasan itu akan dinilai dari nurani kita, dari isi hati kita. Sehingga kita tidak akan melakukan ini apabila kita punya nilai yang tinggi di dalam domain atau prinsip-prinsip yang kita pegang. Nah, itulah diharapkan para profesional sistem informasi itu memiliki memiliki hal tersebut ya. Nilai-nilai yang tinggi berasal dari pendidikan dasar yang pernah kita peroleh sebelumnya mengenai etika pantas tidak pantas yang pernah dibangun oleh keluarga misalnya gitu. Kemudian bisa dilanjutkan dalam kehidupan kita berikutnya. Ini yang perlu ditanamkan di dalam diri kita masing-masing ya. Kemudian kita lihat lagi yang lain Trojan Horse di sini ya. Ini adalah sebuah program malware yang tidak diketahui oleh pengguna yang bertujuan untuk mengeksploitasi data atau password dari pengguna. Nah, ini juga gangguan. Trojan Horse bisa masuk ke aplikasi-aplikasi kita di dalam komputer. Tentu dibuat oleh orang ya. Dimasukkan dengan beragam cara memasukkan apakah melalui jaringan ataupun melalui alat penyimpan storage. Kalau dulu dikenal melalui disket dari satu disket ke disket lain itu bisa melakukan penularan. Nah, kalau sekarang kita sudah tidak menggunakan disket, tetapi bisa saja pakai USB. USB juga hati-hati, bisa saja itu menularkan Trojan horse. Demikian juga backdoor. Itu adalah sebuah titik pot tersembunyi untuk masuk ke dalam sistem yang akan digunakan. Dalam kasus ini titik masuk pot yang asli diblokir. Nah, ini juga backdoor ya dari pintu belakang. Artinya tidak dari pintu yang seharusnya, tetapi kita mencuri dahulu titik pot yang tersembunyi, kemudian kita masuk dan kita bisa melakukan merusak sistem tersebut atau melakukan pencurian dan macam-macam kegiatan yang tidak pantas dilakukan ya. Kemudian malicious applet ini adalah program Java kecil yang menyalahgunakan sumber daya komputer Anda, kemudian memodifikasi file pada hard disk, email, mengirim email palsu, atau mencuri password. Ini juga tentu adalah pelanggaran etika yang bisa terjadi dalam penggunaan sistem aplikasi komputer. Tentu ini juga melanggar etika ya. Sekali lagi secara tertulis bisa saja kegiatan-kegiatan ilegal ini tidak ada. Tetapi kembali lagi tadi ke nilai nurani. Artinya etika yang dipegang seseorang itu sejauh mana, maka sejauh itulah dia memegang kepantasan untuk berlaku sebagai seorang profesional. Tentu saja seorang profesional itu harus memiliki tingkat etika yang tinggi ya. Sehingga tidak boleh ada penyalahgunaan dalam hal ini. Kemudian bisa juga war dialing ya. Itu adalah program yang secara otomatis dial ribuan nomor telepon untuk mencari jalan masuk melalui koneksi modem. Ini bisa dilakukan secara otomatis mendial nomor-nomor tentu dalam rangka untuk
bisa masuk ke dalam sistem komputer juga, tetapi melalui modem di sini ya. Nah, tujuannya sama tentu saja, selain mengganggu bisa juga mengacak-acak sistem informasi yang ada. Kemudian logic bomb. Logic bomb itu adalah instruksi dalam sebuah program komputer yang bisa memicu tindak kejahatan. Artinya bisa saja ini dikirimkan melalui email misalnya atau melalui media-media yang lain, tetapi dengan berjalannya waktu dan pada waktu tertentu dia bisa menjadi bom, bisa menebarkan ketakutan, menyebarkan gangguan. Nah, itu ditentukan waktunya kalau logic bomb. Ya sesuai dengan namanya, bom logik. Artinya dia bisa mengganggu, memberikan gangguan itu nanti ditentukan kira-kira sekian jam atau pada hari tanggal berapa dia memberikan gangguan. Pada saat itu tentu saja akan mengganggu kepada pihak-pihak yang menggunakan sistem informasi. Tentu ini juga harus dihindari karena sekali lagi tidak pantas secara etis. Kemudian kita lihat lagi teknik umum untuk hacking itu password crackers di sini. Itu adalah software yang dapat menebak password. Nah, bisa saja dibuat satu aplikasi, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut, aplikasi kecil gitu maksudnya, dimasukkan ke dalam aplikasi besar, kemudian dia berusaha mencari-cari password untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nanti password itu bisa diberikan tentu kepada si penebar crackernya itu ya, si cracker. Akhirnya dia bisa masuk ke dalam aplikasi. Dan seperti biasa pasti melakukan kerusakan. Kemudian ada social engineering. Social engineering itu adalah mendapatkan akses ke dalam sistem komputer dengan berbicara dengan karyawan perusahaan yang tidak menaruh curiga dari informasi yang berharga seperti password. Nah, ini yang mungkin terjadi karena pertemanan gitu ya. Itu biasa disebut social engineering. Rekayasa sosial artinya bisa saja Anda punya teman, katakanlah teman satu SMA, teman satu SMP, kemudian dia bekerja di satu instansi, Anda pun bekerja di instansi lain, terjadi obrolan, tetapi obrolan si teman tadi itu agak menyerempet masuk kepada hal-hal yang sifatnya rahasia. Nah, kemudian karena Anda berbicara dengan teman yang demikian dekat, Anda tidak segan-segan menyampaikan rahasia perusahaan tadi kepada si teman tadi. Maka, seperti contoh password ataupun data-data lain, Anda bocorkan kepada teman tadi. Nah, teman tadi itu tentu saja memperoleh data tersebut untuk digunakan, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, apabila Anda memperoleh data tersebut dari teman lain, itu yang disebut dengan istilah social engineering. Sehingga dalam hal ini, hati-hati Anda membuka pertemanan. Boleh sih kita punya teman, teman dekat dan sebagainya, tapi kalau sudah menyerempet masalah-masalah yang sifatnya rahasia, harus hati-hati. Tentu harus diinterogasi untuk apa keperluannya dan seterusnya. Sehingga Anda tidak boleh sembarangan membocorkan rahasia-rahasia perusahaan dalam hal ini ya. Kemudian dumpster diving. Ini memilah-milah sampah perusahaan untuk mencari informasi yang bisa membantu tujuan. Nah, ini hati-hati juga pada saat kita misalnya mau melakukan disposal. Disposal itu pembuangan sisa-sisa dari sampah-sampah komputer. Bisa saja di dalamnya ada hard disk, kemudian ada kertas-kertas hasil printeran dan sebagainya, hasil ngeprint dan sebagainya. Nah, itu hati-hati, jangan sampai itu bisa dimanfaatkan orang lain. Kalau kira-kira masih bisa dibaca orang lain, mendingan caranya dihancurkan dahulu itu kertas. Sebelum dibuang, hancurkan dahulu. Ada mesin penghancur biasanya ya. Karena kalau bisa ditelusuri, masih bisa ditelusuri oleh seseorang, maka bisa memperoleh data-data dari kertas yang kita buang itu. Demikian juga hard disk. Jangan sembarangan kita membuang hard disk, karena hard disk itu masih mungkin bisa dibaca oleh orang lain yang memiliki keahlian. Demikian juga tempat-tempat penyimpanan data yang lain, sebelum dilakukan pembuangan, maka harus diyakinkan itu tidak akan mungkin bisa dibaca oleh pihak lain. Karena bisa terjadi kegiatan dumpster diving ini oleh orang-orang tertentu sehingga memperoleh informasi dari data yang Anda buang dan bisa dimanfaatkan.
dengan cara membaca data-data sampah tadi ya. Hati-hati dalam hal ini. Kemudian sebelum kita lanjutkan, kita selingi lagi dengan sebuah animasi dahulu ya. Etika adalah suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Profesi adalah kata yang diadaptasi dari bahasa Inggris, yakni profession, yang mana juga diserap dari bahasa Latin yaitu professus. Jadi berdasarkan makna dua kata tersebut, pengertian profesi yaitu pekerjaan yang memerlukan keterampilan tertentu. Lalu, apa yang dimaksud etika profesi? Etika profesi adalah suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus dalam kehidupan manusia. Cara yang salah saat menghubungi dosen. Cara yang benar saat menghubungi dosen. Perhatikan waktu. Jangan pernah menghubungi dosen di luar jam kerja atau di atas jam 5 sore, agar tidak mengganggu dan membuat kesan buruk. Lalu awali dengan salam. Ucapkan kalimat salam atau sapa terlebih dahulu, entah itu selamat pagi, siang, sore, atau assalamualaikum jika kedua belah pihak sesama muslim. Sebutkan identitas diri Anda. Untuk memudahkan identitas diri Anda dikenal dengan baik, sebaiknya sebutkan identitas Anda. Contohnya seperti nama, NIM, kelas, dan lain-lain. Akhiri dengan salam atau terima kasih. Ucapkan terima kasih atau salam sebagai penutup. Contoh, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya. Selamat siang. Dan kita lanjutkan ke pencurian atau cyber theft di sini ya. Banyak kejahatan yang melibatkan komputer untuk tujuan pencurian uang misalnya. Banyak hal, apakah itu dari kartu kredit ataupun kartu ATM dan sebagainya, bisa saja terjadi pencurian yang menggunakan komputer ya. Dan mayoritas adalah dalam pekerjaan yang melibatkan masuknya jaringan yang tidak sah dan silih bergantinya database komputer untuk menutupi crack karyawan yang terlibat. Hati-hati, mayoritas adalah dalam pekerjaan, artinya bisa saja melibatkan orang-orang dalam gitu. Orang-orang dalam bisa saja terlibat dan bekerja sama dengan orang-orang luar, para penjahat. Ini kejadian di Indonesia sudah pernah terjadi di perbankan. Ada sebuah bank waktu itu di Jakarta ya, menyimpan dana nasabah sampai miliaran rupiah, tetapi si nasabah tadi mendapati uangnya itu tinggal puluhan juta gitu. Kemana uangnya itu? Ternyata diselidiki-selidiki memang ada pencurian terhadap data tersebut yang melibatkan orang dalam. Sehingga rekeningnya itu yang tadinya miliaran tinggal puluhan juta. Berpindah ke rekening yang lain. Nah, itu tentu dilakukan oleh pihak-pihak orang dalam dan juga melibatkan orang-orang luar ya. Demikian juga sebagian besar perusahaan tidak mengungkapkan bahwa mereka menjadi sasaran atau korban cybercrime. Ini biasanya suka diam, artinya tidak banyak dibicarakan dengan pihak lain bahwa telah terjadi pencurian dan beragam kejahatan yang lainnya. Padahal hal tersebut memang sebaiknya diungkapkan keluar, tentu untuk membuat perhatian kepada pihak lain. Ini mirip kira-kira seperti kalau di rumah,
Di rumah biasanya, rumah itu dipagar kan ya. Pagar itu kemudian dari dalam ditutupi sehingga dari luar tidak ketahuan apa saja yang terjadi di dalam pagar tadi. Nah, kalau terjadi kejahatan di dalam pagar tadi, orang yang lewat di depan pagar itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kalau pagar tadi tidak ditutupi dengan penutup yang tidak apa yang memungkinkan orang akan tetap bisa melihat ke dalam, maka kalau ada kejahatan apapun masih mungkin orang luar yang lewat bisa memahami dan mengetahui, bahkan kalau bisa memberikan pertolongan. Nah, ini perlu perhatian, jangan terlalu, artinya kita membiarkan kejahatan itu didiamkan dan dimakan sendiri saja, tetapi biarkan orang lain juga tahu dalam arti untuk memberikan perhatian kepada pihak luar dan tentu saja kita berharap bisa ada pertolongan dari pihak lain dan orang lain bisa terselamatkan gitu kan. Sehingga dalam hal ini perlu adanya silaturahmi, punya jaringan ya. Nah, pernyataan di sini sebagian besar perusahaan tidak mengungkapkan bahwa mereka menjadi sasaran atau korban cybercrime. Bisa saja dia menyembunyikannya karena untuk rahasia perusahaan barangkali. Tetapi dalam hal kejahatan sebaiknya pihak lain tahu. Setidaknya laporan kepada polisi atau tetangga juga dikasih tahu bahwa telah terjadi kejahatan dalam rangka antisipasi jangan sampai terjadi lagi kejahatan yang sama pada waktu-waktu yang akan datang gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian pelanggaran yang umum biasa terjadi di internet ada beberapa hal di sini. Pelanggaran email umum misalnya. Nah, di dalam email kadang-kadang kita suka menerima email-email sampah apakah berupa berupa iklan ataupun berupa propaganda yang lain atau tipuan sama sekali juga bisa saja terjadi melalui email ya. Itu harus hati-hati, bisa saja spam-spam itu menghampiri email-email kita, harus hati-hati. Bahkan bisa saja email dikirimkan, kalau kita buka maka mencelakakan kita juga. Maka dalam hal ini harus hati-hati, karena bisa saja data kita terbaca dengan dibukanya email tadi ya. Demikian juga pelanggaran hak cipta atau plagiarisme. Ini yang tadi saya ungkapkan, terutama di dunia kampus, berhati-hatilah nanti terutama pada saat kita membuat karya-karya ilmiah. Karena pada saat membuat karya ilmiah, bagaimanapun tetap kita membutuhkan referensi. Tidak mungkin kita membuat karya ilmiah tanpa referensi. Tetapi pada saat menggunakan referensi itu, jangan sampai kita melakukan plagiarisme, menjiplak persis gitu. Bahaya. Jadi kalaupun kita mau menjiplak, mau mencuplik, silahkan. Tetapi dibuat parafrase. Diolah lagi kata-kata itu menggunakan kata kita sendiri dan sebutkan sumber aslinya dari mana gitu kan. Sehingga tidak melakukan plagiarisme. Hati-hati di dunia kampus bisa terjadi. Dan kalian para mahasiswa bisa saja terpengaruh untuk melakukan plagiarisme berhubung ada sejumlah alasan. Mungkin saja bisa terjadi. Demikian juga posting news group yang tidak sesuai. Bisa saja memposting yang seharusnya tidak perlu diposting. Tidak perlu orang lain tahu, tidak perlu menghadirkan postingan ini. Justru kalau dihadirkan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, menimbulkan kekacauan, menimbulkan permusuhan, dan banyak hal yang mungkin terjadi di antara anggota grup. Demikian juga penyebaran informasi yang salah. Hati-hati juga, kadang-kadang di antara anggota grup itu suka salah memposting. Padahal postingnya ditujukan untuk seseorang tertentu, tapi berhubung terburu-buru, diposting ke grup. Akhirnya jadi tersebar di grup, kemudian grup jadi heran. Ini apa maksudnya? Terheran-heran dengan postingan itu. Padahal tidak salah postingan, hanya salah kamar saja misalnya ya. Demikian juga pornografi, hati-hati jangan sampai menyebarkan pornografi di sini. Tentu itu adalah tidak baik. Download ataupun upload ilegal juga harus hati-hati seperti tadi sudah kita bicarakan. Demikian juga ISP eksternal ya. Hati-hati harus berizin semua juga. Nah, kalau sekarang ada juga yang sedang marak itu adalah judi online. Penyebaran judi online sebagaimana
saat ini sedang ramai untuk diberantas, itu pun harus hati-hati karena judi online itu selain juga bisa menimbulkan kecanduan internet, juga menyengsarakan ya. Secara keuangan menyengsarakan juga. Maka harus dihindari. Dan tentu ada ekses-ekses negatif lainnya lagi juga. Kemudian kita lihat di sini bajakan terhadap software. Bisakah bajakan terhadap software itu terjadi? Sangat mungkin ya. Nah, di sini misalnya pembajakan perangkat lunak. Nah, seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, Anda membajak Microsoft Office misalnya. Maka karena itu, Universitas Telkom sudah menyediakan bahwa untuk Microsoft Office yang bisa digunakan oleh para mahasiswa bisa di copy secara legal ya. Putih sudah menyediakannya. Silakan Anda melakukan hal tersebut. Kalau sudah belum, silakan lakukan ya. Kemudian masalah perizinan, lisensi di sini, yaitu menggunakan perangkat lunak yang benar-benar memiliki lisensi untuk keperluan yang sesuai. Ini juga harus dimiliki lisensinya ya. Kalau kita menggunakan perangkat-perangkat atau aplikasi-aplikasi yang memang memiliki lisensi. Ya, tentu lisensi itu akan berakibat pada nilai uang tertentu. Artinya ada unsur-unsur ekonomi yang memang wajar sih. Bisa saja terjadi hal seperti itu ya. Nah, misalnya di sini ada lisensi komersial. Adalah jenis lisensi software yang diciptakan dengan lisensi ini memang dibuat untuk kepentingan komersial. Sehingga user yang ingin menggunakannya harus membeli atau mendapatkan izin penggunaan dari pemegang hak cipta. Ini secara komersial. Seperti Anda kalau untuk menggunakan Windows, Microsoft Office itu adalah lisensi komersial. Ada hal ini sekali lagi, Universitas Telkom secara menyeluruh sudah menyiapkan yang legal. Artinya sudah memperoleh lisensi, ya tentu saja sudah dibeli ya. Dan berhak disebarkan di antara para mahasiswanya. Kemudian ada lisensi trial software ya. Adalah jenis lisensi yang biasa ditemui pada software untuk keperluan demo dari sebuah software sebelum diluncurkan ke masyarakat atau biasanya sudah diluncurkan tetapi memiliki batas masa aktif tertentu. Itu trial, uji coba saja. Ada lisensinya. Tapi setelah melewati waktu 1 bulan sudah tidak berjalan lagi itu software karena sudah habis masa lisensinya. Kemudian ada lisensi non-commercial use. Biasanya diperuntukkan untuk kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial. Ya. Sifatnya yang tidak komersial biasanya gratis tetapi dengan batasan penggunaan tertentu. Ini bisa terjadi di lembaga-lembaga pendidikan ataupun di yayasan penyelenggara pendidikan untuk kepentingan sosial. Aplikasi ini diperuntukkan bagi mereka. Tentu di sini dengan tidak penuh barangkali, tidak ada aspek-aspek komersial ya. Seperti untuk kepentingan pendidikan, itu ada aplikasi-aplikasi pembelajaran, katakanlah semacam LMS. Tapi LMS-nya terbatas, tidak bisa banyak memberikan fitur dalam hal ini, hanya untuk kepentingan pendidikan yang memiliki batasan-batasan tertentu ya, karena sifatnya non-komersial tadi. Kemudian lisensi shareware. Ini adalah mengizinkan pemakainya lisensi ini untuk menggunakan, menyalin, atau menggandakan tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta. Berbeda dengan software, lisensi ini tidak dibatasi oleh batas waktu masa aktif dan memiliki fitur yang lengkap. Lisensi jenis ini biasanya ditemui pada software perusahaan kecil ya. Silakan pada perusahaan-perusahaan kecil shareware. Jadi perangkat tadi bisa digunakan secara bersama-sama oleh sejumlah perusahaan. Kemudian juga ada lisensi freeware di sini ya. Biasanya ditemui pada software yang bersifat mendukung, memberikan fasilitas tambahan atau memang free, sifatnya gratis. Contoh yang bersifat mendukung misalnya ada plugin tambahan yang biasanya menempel pada software induk seperti iCandy yang menempel pada Adobe Photoshop. Misalnya itu ya. Itu iCandy itu adalah tambahan atau merupakan software tambahan pada Adobe Photoshop. Atau bisa juga seperti end user computing gitu ya. End user computing itu software kecil dalam rangka
bagaimana bisa membaca lebih jauh dari software-software besar. Nah, itu bisa dibuat tersendiri dan bisa dibagikan software tersebut ke bagian-bagian yang lain ya. Karena sifatnya itu adalah freeware. Demikian juga lisensi open source. Ini membebaskan usernya untuk menjalankan, menggandakan, atau menyebarluaskan, juga mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja software. Berbagai jenis lisensi open source berkembang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya GNU atau GPL, ya. The FreeBSD, DMPL, jenis software yang memakai lisensi ini misalnya Linux, SendMail, Apache, dan FreeBSD. Ya. Itu adalah lisensi open source. Artinya user bisa mengubah-ubah dalam hal ini terhadap open source atau terhadap source-nya itu karena terbuka untuk diperbaiki atau disesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Ada customisasi yang bisa dilakukan oleh para pengguna langsung di lapangan. Itu lisensinya diberikan. Kemudian kita lihat theft of intellectual property, ya. Pencurian kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu macam-macam di dalamnya. Misalnya hak paten. Hak paten itu juga bagian dari kekayaan intelektual. Hak paten itu adalah kita melakukan temuan terhadap suatu kejadian, apakah secara teknologi ataupun kehidupan sosial, yang belum ditemukan atau belum pernah ada sebelumnya. Nah, temuan itu atas nama kita. Nah, itu kalau paten itu ada dua macam, ada paten biasa, ada paten sederhana. Kalau paten itu bisa sampai puluhan tahun. Tapi kalau paten sederhana sekitar 10 tahun ya. Itu pemegangnya itu adalah si pemegang paten tadi. Artinya orang lain tidak boleh menggunakan hak paten tersebut kecuali memperoleh izin dari pemegang hak paten dan harus memberikan royalti ya. Honor. Jadi ada aspek-aspek atau unsur-unsur ekonominya juga dalam hal ini. Demikian juga ada hak cipta misalnya. Hak cipta apakah lagu ataukah tarian atau koreografi dan yang lain-lain termasuk lukisan dan macam-macam ya seni-seni biasanya itu tentu di dalamnya ada hak cipta atau buku juga demikian ada hak cipta. Itu juga adalah bagian dari kekayaan intelektual dan dilindungi oleh undang-undang. Kalau kita mau mengajukan hak cipta tersebut ke DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Kehakiman, itu bisa kita melakukannya itu ya. Dan itu atas nama kita. Demikian juga kekayaan intelektual itu meliputi seperti rahasia dagang. Itu juga kita boleh melindungi rahasia keberhasilan dagang kita itu. Tidak boleh orang lain seenaknya menjiplak resep-resep dagang atau jualan yang kita jajakkan di pasaran. Orang lain tidak boleh seenaknya meniru, tetapi tentu harus dengan cara-cara legal. Cara legal itu bisa saja waralaba atau franchise atau juga cara-cara yang lain ya. Pelanggaran hak cipta adalah ilegal ya seperti tadi tidak boleh ciptaan orang lain kemudian diklaim milik kita sendiri dan dari klaiman itu orang lain harus membayar. Nah itu tidak bolehnya di sana karena hak ekonominya itu sebetulnya dipegang oleh pemegang hak cipta tadi ya. Kemudian penerbit tawarkan murah online music. Termasuk dalam hak cipta ini juga adalah musik. Musik tentu yang dimaksud di sini seperti nyanyian dan sebagainya kan tentu ada penciptanya. Aransemennya juga tentu saja ada penciptanya. Ini tentu harus dilindungi dan tentu dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh dijiplak begitu saja. Walaupun orang lain mau meniru, tentu harus memperoleh izin, harus bicara sebelumnya, apakah diizinkan atau tidak, apakah ada hak royalti dan sebagainya, tentu harus melalui pembicaraan supaya tidak melanggar perundang-undangan. Walaupun dalam prakteknya belum sepenuhnya itu bisa dilaksanakan di kita. Kita masih sering memperoleh video bajakan misalnya, atau aplikasi-aplikasi bajakan. Kalau Anda jalan-jalan ke Plaza Kosambi, Anda bisa memperoleh sejumlah aplikasi komputer dengan harga miring. Ternyata itu adalah bajakan semuanya. Tetapi pihak keamanan masih membiarkan mereka. Padahal undang-undangnya sudah ada ya. Itu ironi. Kemudian kita lanjut ke persoalan virus atau worm di sini. Virus adalah sebuah program yang tidak dapat bekerja tanpa dimasukkan ke program lain. Itu adalah gangguan.
Virus itu merupakan program komputer tentu, tetapi mirip-mirip dengan virus yang suka masuk ke tubuh manusia. Yang mengganggu virus juga kalau masuk ke tubuh manusia. Kita jadi flu, pilek, itu bisa jadi disebabkan oleh virus ya, atau penyakit lain. Itu juga adalah penyebabnya virus. Nah, virus itu bisa berkembang biak dan demikian juga bisa bisa mengubah dirinya, bisa mutasi gitu maksudnya ya. Bisa mutasi dari satu jenis ke jenis yang lain, tetapi tetap sifatnya memberikan gangguan ke pihak yang dimasuki. Demikian juga di komputer disebut istilahnya virus, karena program ini mengganggu program utama, bisa mengacak-ngacak program utama. Kalau sebuah ketikan, ketikan itu juga diacak-acak oleh virus tersebut. Demikian juga program-program ini menyalin atau mengganggu atau merusak rutinitas dalam jaringan komputer. Itu harus dihindari. Tentu sekarang ada antivirusnya juga ya. Dan antivirusnya juga selalu diperbaharui secara periodik, diperbaharui. Dulu sebelum-sebelumnya itu gratis, tapi sekarang kita harus berbayar terhadap antivirus ini ya. Kemudian umumnya ditularkan melalui internet dan layanan online. Hati-hati, jaringan itu bisa juga menularkan virus di sini. Bisa juga melalui email ataupun lampiran file, di file. Ya, ini bisa saja melalui jaringan ataupun USB ya, tempat penyimpanan file. Demikian juga disk dari komputer yang terkontaminasi. Hard disk, bisa saja komputer kita terkontaminasi di hard disknya karena dari jaringan, kemudian mengendap di dalam hard disk kita dan bisa menulari ke yang lain-lain. Shareware juga seperti itu. Itu adalah bisa saja dari satu aplikasi ke aplikasi lain, dia mengandung virus dan disebarkan melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian adware dan spyware. Adware di sini adalah program atau perangkat lunak yang dirancang untuk menampilkan iklan di smartphone atau komputer Anda. Ya. Biasanya muncul otomatis dan berisi spyware. Ya, itu seperti kalau kita membuka internet tiba-tiba muncul iklan, kan? Masuk ke Google muncul iklan, masuk ke YouTube juga muncul iklan. Nah, itu memang itu mengganggu. Tetapi keberadaan iklan itu membantu para penyelenggara layanan tadi. Karena pendapatan mereka itu ya, tentu dari iklan itu. Gitu kan. Tentu juga mengiklankan para produsen. Mereka juga butuh mengiklankan diri. Kalau tidak diiklankan nanti tidak bisa dikenal. Tapi bagi kita sebagai pengguna biasa merasa terganggu, nah itu memang yang disebut dengan adware ini. Bagi sebagian orang itu menguntungkan, tetapi bagi kita barangkali itu gangguan. Dan tentu ada caranya untuk menghilangkannya, ada sejumlah trik untuk menghilangkan, apakah dihilangkan sementara ataupun selamanya, ataupun kita milih aplikasi yang bebas iklan. Ada juga pilihan-pilihan tersebut. Spyware sama ini dengan adware tadi, sebuah software atau perangkat lunak yang bertugas untuk memantau dan memata-matai aktivitas pengguna internet, kemudian menampilkan banyak iklan kepada penggunanya. Itu yang mirip dengan adware tadi. Iklan itu ditampilkan demikian banyak. Tentu ini juga bisa jadi mengganggu ya, mengganggu konsentrasi kita. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua terhadap perkuliahan yang bisa kita selenggarakan pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.